firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dalam iman dan iman di dalam keislaman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat isya dan tarawih berjamaah, insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini saya mengambil tema zakat mensejahterakan umat. Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari jaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, bertambah dan tumbuh, dan juga mempunyai beberapa arti lain, yaitu al-barakah artinya keberkahan, al-namah artinya pertumbuhan dan perkembangan, at-taharah kesucian, dan as-salahu keberesan. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi dari kekayaan itu sendiri dari kebinasaan. Sedangkan secara istilah bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jamaah sholat tarawih Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang 5, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai maklum minatin bid-darurah, atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal, dan dimensi hablum minannas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dan zakat jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja dan etika kerja umat, serta berfungsi sebagai institusi pemerataan ekonomi. Jamaah sholat tarawih Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah, perintah menunaikan zakat. Dalam Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perintah menunaikan zakat ialah dalam surat Al-Bayyinah
Al-Bayyinah, Quran surat 98 ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya bagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Dalam firman lain dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Rasulullah bersabda, Islam didirikan dari 5 sendi. Yang pertama mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Apabila kita perhatikan dengan seksama, kedudukan zakat dan sholat tidak kurang dari 24 ayat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan zakat beriringan dengan penyebutan sholat. Hal ini memberi pengertian dan menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan hubungan antara dua ibadat ini dalam hal keutamanya dan kepentingannya. Yang pertama, zakat adalah seutama-utama ibadat maliyah, dan yang kedua, sholat adalah seutama-utama ibadat badaniyah. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikeluarkan untuk zakat disebut zakat karena zakat itu mensucikan dari kotoran kikir dan dosa dan menyuburkan harta atau membanyakan pahala yang diperoleh bagi mereka yang mengeluarkannya. Harta yang dizakatkan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat diturunkan kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian, dan dapat perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Adapun harta yang tiada dikeluarkan zakatnya tidak dapat mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan manifestasi dari sifat kegotong royongan antara para hartawan dan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu bencana kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, dan zakat juga dapat mensejahterakan umat. Jamaah Masjid Asy-Syakirin yang dirahmati Allah, ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaqnizuna dzahaba wal fidata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat At-Taubah 34 al-ayat. Kemudian dilanjutkan di dalam masih surat At-Taubah ayat 35 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taqdifun. Artinya,
pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disedekahkan pada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa atau harta yang kamu dahulu simpan untuk dirimu sendiri, karena tidak diimpakan, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah juga berfirman, wa ijtadakana wa rabbukum la in syakartum wa azidanakum la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah, pemerintah mengut zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka syafanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah kenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nur Ahmad menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia tahun 2022 ini sebesar kurang lebih 327 triliun, sedangkan yang baru terkumpul sekitar 17 triliun, atau masih jauh dari potensi awalnya, ini sebesar 327 triliun. Dengan tingginya potensi tersebut bisa dilihat bahwa zakat bisa mendorong pergerakan ekonomi bangsa. Zakat merupakan salah satu potensi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dermawan, dan memiliki kepedulian sosial terhadap orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Ujar Ahmad dalam keterangannya. Alhamdulillah, jemaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah, bahwa Masjid As-Sakirin telah membentuk Badan Amil Zakat, namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat As-Sakirin, yang terbentuk tanggal 4 September 2021 sesuai dengan keputusan DKR, kemudian dikuatkan dengan keputusan Basnas tanggal 28 September tahun 2021. Insya Allah kami UPZ As-Sakirin siap menerima dan membantu Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sakirin untuk menyalurkan zakat Bapak Ibu sekalian kepada yang berhak. Ada beberapa jenis zakat, diantaranya adalah zakat profesi. Zakat profesi nisabnya seharga 650 kg gabah atau 524 kg beras atau sekitar 50 gram emas per tahun. Kalau tidak ada, dikeluarkan saat mendapatkan, tarifnya 2,5%. Jadi setiap mendapatkan hasil atau setahun sekali itu tarif 2,5%. Zakat hasil sewa seharga nisab seharga 650 kg emas atau 524 kg beras. Kalau tidak ada, dikeluarkan saat mendapatkan, tarif 5% bruto atau 10% neto. Zakat emas dan perak, nisabnya 85 gram emas, haul 1 tahun, dikeluarkan per tahun, tarif 2,5%. Zakat simpanan, nisabnya 85 gram emas, haul, dikeluarkan per tahun, tarif 2,5%. Sedangkan zakat perdagangan, nisabnya 85 gram emas, haul, dikeluarkan per tahun dengan tarif 2,5%. Zakat perusahaan 80 gram emas, 85 gram emas dengan haul, dikeluarkan per tahun dengan tarif 2,5%. Berdasarkan SK Basnas Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang nilai zakat profesi atau pendapatan dan jasa tahun 2021 dengan harga mas rata-rata 938
Rp per gram, yakni atau sebesar disetarakan menjadi Rp79.750.000 per tahun atau Rp665.000 per bulan. Jadi dengan demikian kalau Bapak-bapak mempunyai penghasilan sebesar Rp6.700.000 kurang lebih per bulan, itu sudah kena zakat sebesar 2,5% setiap mendapatkan, atau setahun, kalau setahun sekitar 80-an juta, itu harus keluarkan zakatnya 2,5%. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapakah penerima zakat? Firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal aminina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi riqabi wa gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ahli zakat, orang-orang yang dilunak hatinya mualaf, untuk memerdekakan para hamba saya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban Allah dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jamaah Masjid As-Sakirin yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taubah ayat 60 sebut di atas, adapun penerima zakat atau mustahik adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya mata pencarian dan hidupnya masih ditanggung orang lain. Sedangkan miskin, yang kedua miskin, artinya orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi biaya kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang ketiga, amil, pengelola zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan punya kesulitan ekonomi. Yang kelima, rikab atau budak yang dimerdekakan. Yang keenam, garimin, artinya orang yang berhutang untuk keperluan pokok hidupnya dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang atau lembaga yang berjuang untuk kebaikan. Yang kedelapan, ibnu sabil, itu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Adapun hikmah dan manfaat zakat, yang pertama adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Yang kedua, zakat adalah hak mustahik sehingga berfungsi sebagai penolong, membantu, membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama atau jamaah antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti rumah ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial maupun ekonomi. Yang kelima, untuk etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain yang kita usahakan dengan baik dan benar. Yang keenam adalah salah satu instrumen pemerataan pendapatan agar harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh. Mengapa kamu tidak mengingatkan hartamu di jalan Allah? Padahal Allah milik semua pusaka langit dan bumi. Sekali lagi saya mengajak dan mengatakan, mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah lah semua pusaka langit dan bumi. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan dalam butuh abad kali ini. Ayo kita tunai zakat. Insya Allah rahmat dan berkah Allah dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurahkan pada kita dan keluarga kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.